Sebetulnya event ini sudah diantisipasi pada triwulan pertama. Waktu itu bond yield-nya tinggi ya. Kali ini memang momentumnya karena ada inflasi disebabkan banyak faktor, apakah kelangkaan tenaga kerja, kemudian supply shortage ya, seperti juga kenaikan harga energi. Jadi momentumnya lebih kuat dengan lonjakan inflasi di berbagai negara. Namun yang kami lihat bahwa dampaknya terhadap Indonesia akan tidak sedramatik tahun 2013 karena saat itu kita memiliki risiko internal bahwa rupiah itu akan melemah ya karena saat itu pada dasarnya dosa internal kita saat itu adalah defisit neraca berjalan. Ya ingat ini adalah selisih antara import yang jauh lebih besar ketimbang ekspor. Kita tahu import butuh falas, sementara ekspor menghasilkan falas. Kalau defisit rupiah sebetulnya secara internal kurang memiliki hak untuk menguat. Apalagi yang kemudian yang terjadi adalah penguatan dolar. Jadi kita perlu lihat anatomi keduanya dan kami memprediksikan sebetulnya rupiah akan tetap terjaga karena ada satu faktor yang penting selain juga keberhasilan pengendalian COVID, kita melihat juga ada dua jenis komoditi. Yang pertama itu income komoditi seperti batu bara, nikel, CPO, karet, ya itu juga naik. Sementara cost komoditi yang di minyak itu naiknya sebetulnya relatif lebih rendah dari komposit ketiga income komoditi ke beberapa income komoditi di atas. Begitu Monica. Oke, namun kalau kita melihat antisipasi dan juga mungkin racikan investasi dari Bahanas sendiri di tengah isu tapering, kira-kira apa saja nih Pak Budi? Oke, setelah beberapa tahun kita melihat yang fixed income ya seperti SBN indeksnya boleh dibilang 7 tahun terakhir itu mengalahkan indeks IHSG saham gabungan ya. Kali ini kita akan lebih melihat bahwa kesempatan bagi saham untuk mengalahkan obligasi walaupun kita tetap menyukai obligasi tapi kita melihat upside-nya tidak terlalu banyak. Ingat kalau di depan itu adalah risiko inflasi, maka strategi investasinya adalah tunggangi penyebab inflasi dengan membeli komoditas penyebab inflasi. Sementara kita melihat bahwa kendati ekonomi Indonesia masih terbilang belum kuat ya karena juga kreditnya masih melambat dan seperti yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia masih pro growth. Namun berbagai dinamika di luar itu mempertahankan BI kelihatannya akan tetap menjaga suku bunga ya tidak akan turun lagi sehingga ini kurang atraktif ya bagi fixed income. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.